Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan social emotional learning, di mana di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini SEL yang merupakan singkatan dari sosial emosional, pembelajaran sosial dan emosional yang disingkat dengan PSE. Di sini PSE ini merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilannya dalam mengenali dan mengelola emosi. Selain itu juga untuk menjalin hubungan sosial yang baik serta untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di sini PSE memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang agar lebih aktif terhadap lingkungan sosial. Adanya PSE ini, seseorang dapat memahami dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain serta menciptakan interaksi yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran di kelas. Jadi di sini fungsi PSE di sini merupakan untuk meningkatkan kesadaran diri dengan membantu seseorang untuk memahami emosi dan interaksi sosialnya. Jadi selain itu, PSE juga berfungsi untuk berperan dalam mengembangkan keterampilan pengelolaan dirinya, seperti mengontrol emosi dan berlaku dalam berbagai situasi. Selain itu, PSE juga berfungsi dalam meningkatkan keterampilan hubungan sosial, sehingga seseorang mampu berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Selain fungsi, manfaat PSE juga sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, terutama dalam lingkungan pendidikan dan sosial. Jadi dengan PSE ini seseorang dapat mengembangkan rasa percaya dirinya dalam mengelola stres. Selain itu, PSE juga meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam kelompok, yang berdampak pada terciptanya suasana yang lebih harmonis. Salah satu manfaat penting juga adalah mengurangi perilaku negatif seperti perundungan dan konflik antar individu. Contoh kasus yang pernah saya alami dalam kelas yang berkaitan dengan PSE ini adalah ketika terjadi konflik antara dua, itu kita sebut saja siswa A dan siswa B. Dalam situasi ini, A merasa bahwa B tidak menghargai pendapatnya saat berdiskusi kelompok, sehingga menimbulkan rasa kesal, membuat A enggan bekerja sama. Jadi akibatnya dinamika kelompok menjadi tidak efektif dan suasana kelas menjadi kurang kondusif. Jadi konflik seperti ini sering terjadi dalam pembelajaran, terutama ketika siswa memiliki perbedaan pendapat atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi yang
Jadi hasil solusi yang saya berikan dalam kasus tersebut yang melibatkan berbagai pendekatan dari PSE untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Jadi pada saat itu saya mengambil langkah pertama dengan mengajak kedua siswa A dan siswa B untuk berbicara secara pribadi guna memahami perasaan dan sudut pandang mereka masing-masing. Setelah itu saya menerapkan metode komunikasi, di mana kedua siswa diajarkan cara menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan pihak lainnya. Jadi pada kondisi selanjutnya saya memberikan mereka latihan keterampilan empati agar lebih memahami perasaan satu sama lain dan belajar menghargai perbedaan pendapat. Selain itu mereka juga saya minta untuk membuat kesepakatan bersama dalam bekerja sama di diskusi berikutnya. Jadi hasil dari pendekatan ini adalah kedua siswa mulai lebih terbuka dalam berdiskusi, saling mendengarkan, dan bekerja sama dengan lebih baik. Jadi dengan demikian PS terbukti efektif dalam membantu penyelesaian konflik dan meningkatkan hubungan sosial dalam kelas. Jadi itu saja penjelasan dan pemaparan dari saya tentang social emotional learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.